Kita masuk dalam segmen Kompas Bisnis bersama saya Brema Nathanael. Saudara, setahun pemerintahan Prabowo Gibran ada sejumlah program prioritas untuk pelayanan publik. Salah satu yang menjadi unggulan adalah program makan bergizi gratis. Dalam APBN 2025, pemerintah mengalokasikan dana 71 triliun rupiah untuk program MBG per 3 Oktober 2025. Kementerian Keuangan mencatat realisasi serapan anggaran MBG mencapai 20,6 triliun rupiah atau sekitar 29% dari pagu yang dianggarkan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan program MBG bisa menyentuh 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, penerima manfaat MBG telah mencapai 31,2 juta jiwa per 3 Oktober 2025. 18 Oktober lalu Presiden Prabowo menyatakan program MBG sudah menjangkau 36,2 juta penerima manfaat. Penerima manfaat MBG terbanyak berada di Pulau Jawa dengan jumlah lebih dari 18 juta jiwa. Sedangkan di wilayah Maluku dan Papua, program MBG baru menjangkau sekitar 700.000 jiwa. Presiden Prabowo pun mengungkap jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG mencapai 11.900 unit. Prabowo mengklaim pembangunan SPPG telah menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru. Meski demikian, sejumlah kasus keracunan mewarnai penerapan program MBG. Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkap korban keracunan MBG mencapai lebih dari 6.400 orang. Presiden Prabowo bilang program MBG sudah 99,99% berhasil dan jadi contoh negara lain. Ia pun memastikan MBG akan nihil kasus keracunan ke depannya. Sementara Saudara Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa meluruskan pernyataan Badan Gizi Nasional yang mengklaim mengembalikan dana makan bergizi gratis. Kata Prubaya, BGN mengembalikan uang yang belum dianggarkan alias uangnya memang belum ada. Yang saya tahu dia balikin 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Kalau yang 70 itu berarti 70? Belum ada informasi dari itu ya, dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada betulan. Justru yang kita lihat yang tadi yang disebut tadi, yang 71T yang akhir itu bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya. Berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Ini kan Oktober akan saya lihat nih sampai akhir Oktober. Sekarang kan ber 23% kalau nggak salah penyerapannya kan. Banyak program prioritas yang direalisasikan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming. Tujuannya mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di akhir 2029. Mampukah? Kami akan tanyakan kepada ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Selamat pagi, Pak Wijayanto. Pagi, Mas Brimana, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, kalau kita lihat evaluasi nih 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, khususnya ini program prioritas seperti MBG, apa yang sekiranya perlu diperbaiki khususnya dalam konteks tata kelolanya, Pak? Ya, 1 tahun pemerintahan Prabowo, kita lihat ada 3 hal utama yang sangat kental. Yang pertama, Pak Prabowo ini ingin mendorong program kerakyatan. Yang kedua, program itu didorong dengan sangat cepat, kalau bisa tahun pertama sudah terwujud. Kemudian yang ketiga, dijalankan melalui program-program prioritas yang dilaksanakan secara tersentral. Nah, ini salah satunya adalah MBG. Kalau kita melihat hingga detik ini, ada begitu banyak masukan terkait MBG. Yang pertama tentunya terkait dengan kenapa ini harus universal. Ini banyak sekali pertanyaan termasuk dari para ekonom. Kenapa harus 89 juta siswa? Kenapa tidak menurut Susenas itu 20-30 juta saja sudah memadai. Jadi kita fokus kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Karena fiskal kita kan sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Kemudian yang kedua terkait juga dengan pelaksanaan. Kenapa harus tersentral? Kenapa harus seolah-olah ini kerjaan pemerintah pusat? Sehingga pemerintah daerah, sekolah itu hanya menjadi
penonton belaka. Kenapa tidak didorong upaya-upaya pendekatan yang lebih sentralistis? Di banyak negara, program seperti ini itu arahan dari pusat, kemudian dikoordinir oleh distrik, dijalankan oleh sekolah. Sehingga dengan hal pendekatan seperti itu, dari sisi governance, itu lebih bagus dan lebih mudah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kenapa harus digaspol? Jadi targetnya 89 juta di tahun pertama. Ini kalau kita belajar dari negara lain, hal seperti ini merupakan sesuatu yang sangat sulit dilaksanakan. Misalnya Brasil saja untuk mencapai sekitar 30 juta perlu 11 tahun. Sehingga untuk program sebesar MBG yang biayanya begitu mahal, proses pembelajaran itu sebenarnya perlu dijalankan. Jadi itu tiga hal, Mas Bremana, yang menjadi masukan saya, dan ini juga masukan dari para ekonom. Oke, ini program yang luar biasa besar penerimanya, kemudian tersentral dan juga di kala fiskal kita lagi nggak baik-baik aja gitu Pak Wijayanto. Kemudian bagaimana nih dengan anggarannya, kemudian realisasinya, terus juga seberapa besar sih menyumbang ke pertumbuhan ekonomi? Ya, kalau kita lihat targetnya kan jauh dari rencana. Jadi 89 juta baru 30 sekian juta yang terwujud. Itu pun 30 sekian juta perlu kita double check apakah angkanya betul-betul sehingga ke level itu. Kalau kita berbicara tentang manfaat anggaran yang besar terhadap dampak ekonomi, kita perlu mempertanyakan apakah MBG merupakan satu cara yang paling optimal untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Karena saya melihat ini adalah program yang ada unsur kuat zero sum game-nya. Jadi memang MBG itu menciptakan lapangan kerja, MBG itu belanja bahan makanan dan lain sebagainya. Tetapi di sisi yang lain, MBG itu juga mematikan kantin-kantin, warung-warung di depan sekolah, yang mereka juga barangkali kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Jadi kalau kita hitung tambahan dan kita juga hitung pengurangannya, jangan-jangan zero sum game atau bahkan negatif sum game. Hal seperti ini harus dianalisis secara mendalam, minimal setahun pertama MBG, sehingga ke depan perlu diperbaiki mekanismenya sehingga impact-nya akan lebih optimal. Karena Mas Bremana, dari sisi fiskal, MBG ini betul-betul sangat membebani. Tahun depan nilainya sekitar 330 triliun. Padahal ruang fiskal kita hanya 380 triliun. Artinya ruang fiskal yang available itu hampir semuanya diisi oleh MBG. Sehingga ada begitu banyak program lain, KL, daerah yang terpaksa harus berkurang anggarannya. Oke, ini kan lagi-lagi Pak Wijayanto, kita lihat ini ada dua mata pedang gitu ya. Di satu sisi menumbuhkan tadi ada belanja bahan pokok, kemudian menciptakan lapangan kerja, tapi juga ada mematikan kantin-kantin sekolah. Ini kan bertolak belakang gitu Pak Wijayanto. Tapi Pak Menkeu yakin nih ekonomi tumbuh 5,5% kuartal 4 tahun ini. Apakah mungkin dengan masih adanya MBG mungkin di tahun depan yang anggarannya lagi-lagi sangat besar gitu ya, apakah mungkin terjadi 5,5% dan apa bahan bakarnya? Ya, saya rasa 5,5% kuartal keempat ini motor utamanya bukan MBG, karena MBG kan underperformance. Tetapi saya melihat ada dua hal. Yang pertama adalah investasi. Karena investasi di sektor sumber daya mineral, sumber daya alam, khususnya hilirisasi, ini memang sedang kenceng-kencengnya. Kuartal ketiga ini tinggi banget, kuartal keempat juga akan berlanjut. Jadi dari investasi. Kemudian yang kedua, pemerintah berencana menggelontorkan BLT kuartal keempat besok. Nilainya 30 triliun. Dari BLT 30 triliun sendiri itu dampak pada pertumbuhan ekonomi sudah 0,5%. Dengan catatan BLT itu kemudian dibelanjakan oleh masyarakat. Karena yang sangat dikhawatirkan sekarang ini banyak masyarakat penerima BLT kemudian menggunakan dananya untuk judol, menggunakan dananya untuk membayar cicilan pinjol baik ilegal maupun legal. Jadi untuk menghindari kebocoran, pemerintah perlu bekerja ekstra keras. Jadi ada dua Mas Bremana yang menjadi motor untuk kuartal keempat. Yang pertama adalah investasi, yang kedua adalah BLT. Walaupun saya tidak yakin 5,5 itu akan terwujud, barangkali sedikit di bawah itu.
Oke, ada dua motor investasi dan juga BLT, tapi kalau kita lihat ke belakang nih Pak Wijayanto, ketika pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,12% kemarin, apakah masyarakat sudah benar-benar menikmati pertumbuhan tersebut? Kalau kita lihat fakta di lapangan, daya beli masyarakat tetap rendah. Ini terlihat dari konsumsi mobil, motor, semen, properti, bahkan FMCG, fast moving consumer good itu mengalami penurunan. Artinya daya beli masyarakat masih terkendala. Karena yang menjadi daya dorong pertumbuhan ekonomi kuartal kedua kemarin itu adalah kembali investasi yang tidak menciptakan lapangan kerja. Ini capital intensive. Kemudian yang kedua, kita juga melihat pembelian senjata yang luar biasa besar ternyata tidak dimasukkan sebagai import, tapi justru dimasukkan sebagai investasi. Jadi kalau boleh memberikan komentar, angka 5,12% itu adalah angka yang dihasilkan dari kalkulasi yang overestimate. Angka sesungguhnya menurut saya lebih rendah dari itu. Nah, oke, ini ada masalah lagi yang lainnya Pak Wijayanto, ada ketimpangan ekonomi antara pusat dan juga daerah. Ini seperti apa kemudian perbaikannya? Apakah ada indikasinya? Kita lihat dalam beberapa waktu terakhir. Jangan dijawab dulu Pak Wijayanto, kita akan bahas usai jeda bersama kami di Kompas Bisnis Saudara. Kembali di Kompas Bisnis Saudara, sebelum kita melanjutkan dialog dengan ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, kita ke informasi soal penerimaan negara terlebih dahulu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak segan mencopot pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak jujur bekerja. Pernyataan ini merespons aduan masyarakat ke layanan pengaduan Lapor Pak Purbaya. Lapor tindak premanisme AR pajak KPP 3 raksa. Siapa 3 raksa KPP-nya? Coba cek nanti ya. Nanti kalau itu minggu depan saya cek, harus udah rapi nih. Kalau premanisme, dia minta duit pasti maksa ya. Hebat juga ya. Kreatif lah. Oh ternyata betul. Saya pikir kalau kita ngomong di atas selesai. Ternyata enggak. Ini birokrasi seperti itu. Mereka pikir kan menteri cuma 5 tahun, 4 tahun lah kalau saya sekarang ya. Sampai akhir tahun nanti 2029, 4 tahun ya. Habis itu mereka bisa berkuasa lagi. Mereka nggak peduli. Jadi itu adalah behavior dari para birokrat. Ganti menteri bodo amat. Kalau dimarahin diem aja. Dipikir nanti 4 tahun lagi juga ganti menteri, 5 tahun lagi ganti menteri, kira-kira gitu. Ini sekarang nggak akan saya bilangkan. Ya 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun gue diganti, tapi lu duluan yang diganti sama saya. Kalau masih melakukan seperti ini. Kembali kita bahas, Saudara, terkait dengan evaluasi bagaimana kemudian ekonomi selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Pak Wijayanto, kalau kita lihat ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah ini kan masih terjadi gitu ya. Ini kalau Anda lihat masih adakah indikasi perbaikan yang Anda lihat dari 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini, Pak? Ya, sepakat dengan Mas Bremana. Jadi ketimpangan itu kan kentara sekali ya. Apakah itu dari kualitas infrastruktur, GDP per kapita, juga dari kualitas sumber daya manusia. Memang ketimpangan masih sangat lebar antar daerah, terutama pusat dan daerah di pelosok. Tetapi kita harus lihat bahwa ini masalah struktural yang perlu solusi jangka panjang. Jadi 10-15 tahun itu saja tidak cukup. Jadi kalau setahun pemerintahan Prabowo, kita tentu saja belum bisa melihat hasilnya. Walaupun kita sudah bisa melihat indikasi apa yang akan terjadi ke depan. Nah, kalau kita melihat indikasi, itu ada sesuatu yang menurut saya agak mengkhawatirkan. Karena pemerintah saat ini cenderung sentralistis. Bahkan terkait APBN, transfer ke daerah itu kan dipangkas. Dari dalam kondisi normal, itu 33% dari belanja APBN. Tahun 2026 hanya tinggal 18%. Nah, kalau kita melihat situasi ini, tentunya daya dorong APBD untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah menjadi semakin kecil, semakin lemah. Dan kalau kita lihat realita di lapangan saat ini, banyak pemprov, apalagi pemerintah kota dan kabupaten yang sangat menggantungkan kepada transfer dari pusat. Ketika dipangkas sangat signifikan, saya khawatir mereka untuk mendanai belanja rutin saja tidak memadai. Jadi saya mengkhawatirkan akan ada begitu banyak pemotongan-pemotongan program, pemotongan-pemotongan karyawan pegawai honorer.
Dan ini tentunya akan menimbulkan masalah. Jadi ini adalah catatan saya terkait pemerintahan Prabowo, terutama programnya, terkait keseimbangan pusat dan daerah. Belum kelihatan ada perbaikan, tetapi justru kalau kita lihat potensinya ke depan justru akan semakin memburuk karena sentralisme, apakah itu masalah policy dan juga sentralisme terkait dengan anggaran. Jadi ini Oke. catatan saya, Mas Bremana. Oke, bakal dievaluasi nanti di triwulan ketiga 2026. Kelamaan kayaknya kalau buat daerah nunggu harus selama itu ya. Sembari harus bagaimana menjaga dapur daerah tetap ngebul. Tapi Pak Wijayanto, kita bahas kembali soal konsumsi rumah tangga nih. Ini kayaknya kok selalu tumbuhnya di bawah pertumbuhan ekonomi gitu Pak. Ini masalahnya di mana sebenarnya? Ya, karena memang kita melihat pertumbuhan ekonomi kita ini sekarang tidak menciptakan lapangan kerja, pekerjaan sulit. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang ini tidak dibarengi dengan industrialisasi. Kita justru mengalami deindustrialisasi dengan kecepatan yang cukup tinggi. Tahun ini, Mas Bremana, kalau kita lihat porsi industri manufaktur terhadap GDP itu hanya 18%. Dulu pernah hampir 30%. Kemudian itu pun memasukkan CPO. CPO yang sebenarnya bukan manufacture, karena ini adalah raw agriculture product. Kalau CPO kita keluarkan, itu hanya 16%. Jadi industri manufaktur kita yang menciptakan banyak lapangan kerja berkualitas, itu menyusut. Kalau tidak diperbaiki, maka situasi ini akan terus berlanjut lama. Dan kemudian kita lihat selama 10 tahun terakhir, upaya pemerintah mengurangi tingkat kemiskinan itu dengan BLT, memberi ikan, bukan kail, bukan pasar. Sehingga sifatnya sangat konsumtif. Ketika BLT itu dicabut, maka dampaknya hilang. Beda kalau misalnya program bantuan untuk masyarakat miskin itu berupa pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi. Melalui program-program, proyek-proyek padat karya, kemudian ekonomi daerah, desa, ini dampaknya akan lebih sustainable. Jadi kita terlalu lama mengandalkan program-program bantuan yang sifatnya konsumtif. Dikonsumsi, dampaknya hilang. Ke depan kita harus mendorong program-program yang produktif. Sehingga ketika dinikmati hasilnya akan ada sisa yang bisa dinikmati di masa mendatang. Dalam bentuk peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Itu PR kita, Mas. Oke, berarti nanti efeknya juga bisa jangka panjang ya, bukan cuma ketika dikasih BLT naik gitu ya, daya belinya kemudian habis itu ya nunggu lagi BLT kalau mau naik lagi daya belinya. Kemudian Pak Wijayanto, kita bicara soal sisi penerimaan negara. Ini penerimaan perpajakan Indonesia kan sekitar 1.500-an triliun rupiah atau 60% terhadap target di APBN. Kalau menurut Anda cukup positifkah atau perlu perbaikan? Ini situasi yang sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan. Ini salah satu yang terburuk dalam hampir 10 tahun terakhir terkait dengan fiskal. Kita keluarkan ya situasi COVID karena itu kasus yang khusus. Bahkan kalau kita lihat penerimaan kita sampai September tahun ini dibandingkan dengan September tahun lalu itu turun sekitar 11%. PPN itu juga turun di atas 11%. Artinya apa? Dalam kondisi normal harusnya naik 10%. Ini malah turun di atas 10%. Situasi kita sangat sulit. Kalau kita tidak hati-hati, kita berpotensi untuk masuk dalam krisis fiskal. Kita akan semakin tergantung kepada hutang untuk mendanai gap antara penerimaan dan pengeluaran, yang pada saat bersamaan sebenarnya kapasitas kita untuk berhutang sudah sangat terbatas. Nah, nanti yang saya khawatirkan muncul lagi program burden sharing, di mana pemerintah menerbitkan surat hutang, kemudian dibeli oleh BI. Kalau ini kembali muncul pada saat ekonomi normal, bukan saat COVID, maka reputasi dan kredibilitas ekonomi kita akan menjadi dipertanyakan, moneter maupun fiskal. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Lalu bagaimana untuk mendongkrak penerimaan pajak? Saya yakin yang pertama adalah dengan meningkatkan governance. Apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu sudah tepat. Tapi ide-ide untuk menurunkan PPN segala macam itu harus dihindari. Karena itu tidak akan ada dampak bagi daya beli masyarakat, karena harga barang juga tidak akan turun. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau seperti rencana PPN diturunkan 3%, penerimaan negara akan drop 200 triliun sampai 220 triliun. Ini akan semakin memperburuk fiskal. Kemudian yang dilakukan Pak Purbaya, saya juga mengapresiasi, memberantas shadow ekonomi. Karena ini adalah ekonomi-ekonomi yang menggerogoti ekonomi yang formal,
dan mereka tidak membayar pajak. Jadi sebenarnya kita sudah dalam trajektori yang benar, hanya perlu dieksekusi dengan sebaik-baiknya. Demikian Mas Primana. Eksekusi perpajakan ini ya untuk meningkatkan penerimaan kita, dan kita nantikan juga nih apakah target 5,5% ini bisa tercapai, dan yang paling penting bukan angkanya ya Pak ya, tapi kualitasnya. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi ada tapi tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih Pak Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina, sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi Pak Wijayanto. Selamat pagi, terima kasih.